Selamat pagi, hai anak-anakku kelas 71 sampai kelas 73. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak Erik Iskandar Tambun pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan materi kita mengenai wawasan kebahasaan. Jadi lanjutan dari materi sebelumnya. Mari sama-sama kita simak. Nah, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai kata keterangan, di mana pada hari-hari sebelumnya kita sudah membahas apa itu kata benda, jenisnya, dan apa itu kata kerja, begitu juga jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masuk kepada kata keterangan, ya. Nah, kata keterangan ini juga banyak jenisnya, tetapi sudah Bapak pilih yang mana yang akan menjadi pembelajaran bagi kalian. Nah, kata keterangan, mungkin sebelumnya anak-anak kami sudah mengetahui apa itu kata keterangan. Ada keterangan tempat, waktu, keadaan, dan sebagainya, ya. Kata keterangan ini yang akan kita pelajari adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya, ya. Dia menjelaskan kata kerja, boleh menjelaskan kata kerjanya, boleh menjelaskan kata sifatnya atau kata keterangan yang lainnya. Mari kita lihat yang pertama, kata keterangan alat. Nah, jenis yang pertama ini adalah menjelaskan alat dalam perlakuan suatu hal. Yang mana kata keterangan alat biasanya diiringi dengan kata dengan dan kata menggunakan. Mari kita lihat contohnya. Dian membersihkan lantai menggunakan sapu. Dian membersihkan lantai menggunakan sapu. Apa maksudnya di sana? Berarti kata kerja, kata keterangan yang dipakai di sana adalah kata menggunakan. Menggunakan sapu. Berarti ada keterangan alat di sana. Apa keterangan alatnya? Yakni sapu. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan kata kerja. Membersihkan, ya. Berarti dia membersihkan menggunakan sapu. Berarti kata keterangan itu menjelaskan kata kerjanya. Yang kedua, Tati mendengarkan musik dengan headset. Ini sering juga anak-anak kami lakukan, ya kan? Nah, kata keterangannya adalah dengan headset, dengan menggunakan headset. Berarti keterangan alatnya di sana adalah dengan headset. Dia menjelaskan kata kerja. Kata kerjanya apa? Mendengarkan. Nah, itu dia ya. Tati mendengarkan musik dengan headset. Itu dia. Nah, yang kedua, kata keterangan cara. Ini juga bisa ditandai dengan kata dengan dan secara. Nah, keterangan cara berarti di sini kata keterangan ini dipakai untuk perlakuan terhadap suatu kata kerja yang mana kata keterangan cara ini bisa ditandai dengan menggunakan kata dengan dan kata secara. Contohnya, Tirto memainkan gitarnya dengan cepat. Tirto memainkan gitarnya dengan cepat. Nah, di sana dia memainkan gitar itu ya dengan cepat, caranya dengan cepat, ya. Dia menggunakan cara yang dengan cepat. Kucingku makan secara teratur. Kucingku makan secara teratur. Berarti kucing itu makan menggunakan cara yang teratur, ya. Itu dia. Jadi itu yang contoh dari keterangan cara, ya. Atau misalnya juga kita buat contoh lain. Pak Erik berlari dengan cepat. Berarti itu adalah keterangan cara, caranya dengan cepat, ya. Jadi itu dia mengenai kata keterangan. Kita lanjutkan. Ada keterangan tempat. Nah, kalau keterangan tempat ini biasanya ditandai dengan imbuhan di, ke, dan dari. Saya rasa ini tidak jadi masalah, ya. Misalnya Randy pergi ke pasar. Di sana sudah menunjukkan tempat, keterangan tempat yang mana? Ke pasar. Di toko batik itu adalah keterangan tempat, ya. Atau dari rumah sakit. Vira baru saja tiba dari rumah sakit. Itu adalah contoh keterangan tempat. Nah, ini tidak jadi masalah saya rasa. Nah, yang keempat, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu biasanya ditandai dengan adanya waktu. Boleh kata sekarang, besok, lusa,
menunjukkan waktu, misalnya menggunakan pukul atau jam, ya, itu menyatakan keterangan waktu. Nah, sekarang Doni mau membeli baju. Sekarang Doni mau membeli baju. Nah, jadi kata sekarang menjadi keterangan waktu. Besok, lusa, atau misalnya Bapak buat, Pak Erik datang ke sekolah pukul 7.30. Nah, berarti di sana ada dua keterangan. Pak Erik datang ke sekolah. Datang ke sekolah itu adalah, ke sekolah itu keterangan tempatnya. Pukul 7 itu adalah keterangan waktu. Jadi uniknya keterangan ini sebenarnya sifatnya manasuka atau bebas. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tempat keterangan itu bebas, ya. Itu dia. Nah, mari kita lihat kata keterangannya. Ada kata keterangan pelaku. Kata keterangan pelaku ini adalah kata keterangan yang dari suatu peristiwa yang diikuti oleh kata dari dan oleh. Misalnya, Bibi diberi hadiah oleh paman. Nah, dia menunjukkan keterangan pelaku. Bibi diberi hadiah oleh paman. Jadi pelakunya di sana adalah paman. Yang diberikan hadiah Bibi. Nah, aku mendapat mainan dari ayah. Jadi yang memberikan mainan itu adalah ayah. Jadi ada kata keterangan pelaku. Itu dia, ya. Nah, selanjutnya ada kata keterangan kesertaan. Berarti keikutsertaan. Kata keterangan kesertaan ini biasanya ditandai kata bersama atau kata dengan. Ayah pergi keluar kota bersama ibu. Ada kata keterangan kesertaan. Ada orang lain. Ada keikutsertaan. Reja jalan-jalan dengan kucingnya. Ada keikutsertaan, yakni kucing, ya. Jadi kata dengan, kata bersama itu menunjukkan kata keterangan kesertaan. Dilihat dari penggunaan kalimatnya. Jangan semua yang menggunakan kata dengan kamu buat nanti kata keterangan kesertaan. Belum tentu. Sama seperti tadi, Pak Erik berlari dengan sangat cepat. Dengan di sana ada, jangan langsung kamu seenaknya mengatakan ada kata keterangan kesertaan. Itu adalah keterangan cara. Jadi lihat dulu letak dan posisi kalimatnya. Ada kata keterangan sebab. Berarti ini penyebab. Kalau penyebab biasanya ditandai dengan kata karena. Lilis atau Lis terlambat karena bangun kesiangan. Karena di sana menunjukkan keterangan sebab. Dodi dibawa ke rumah sakit karena demam. Ada di sana keterangan sebab. Apa? Karena demam. Itu dia. Selanjutnya ada kata keterangan tujuan. Berarti kata keterangan tujuan ini yang menerangkan mengenai tujuan-tujuan tertentu. Bisa ditandai dengan kata untuk, supaya, agar. Mari kita lihat contohnya. Kamu harus berusaha keras supaya menjadi orang sukses. Di mana di sana keterangan tujuan? Supaya menjadi orang sukses. Ada tujuannya. Kamu harus berusaha keras supaya menjadi orang sukses. Itu adalah keterangan tujuan. Belajarlah yang rajin untuk menggapai cita-cita. Untuk menggapai cita-cita adalah keterangan tujuannya. Selanjutnya, kata keterangan akibat. Kata keterangan akibat ini berarti bisa ditandai dengan kata akibat sehingga menjadi, ini biasanya menunjukkan akibat dari suatu peristiwa atau akibat dari suatu kejadian. Contoh, hutan gundul menjadi akibat terjadinya banjir. Akibat terjadinya banjir itu menjadi keterangan akibat. Ronin belajar sehingga pintar. Itu juga menjadi kata keterangan akibatnya, ya. Itu mengenai kata keterangan akibat. Selanjutnya yang terakhir yang akan kita pelajari yakni mengenai kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat ataupun keadaan suatu objek. Baik itu benda, manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Jadi kata sifat ini menerangkan boleh jumlah atau kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas maupun penekanan pada suatu kata.
Nah, apa contoh kata sifat? Di bawah ini sudah bisa kita lihat lebih. Contohnya lebih bagus, kurang bagus, paling bagus, ya. Itu bisa menjadi kata sifat. Cantik itu bisa menjadi kata sifat. Jahat itu bisa menjadi kata sifat. Lebar itu bisa menjadi kata sifat. Sempit itu juga bisa menjadi kata sifat. Mari kita lihat. Kata sifat bisa diberi keterangan penguat dengan kata-kata sangat, amat, benar, sekali, terlalu. Di sini ada contohnya. Sangat cantik itu adalah kata sifat. Amat cantik itu adalah kata sifat. Ya, jadi ini boleh kata yang ditambahi kata untuk menguatkan kata sifat tersebut. Cantik itu kata sifat. Nah, untuk menguatkan dipakailah penggunaan kata sangat. Ada juga kata sifat yang diingkari dengan kata tidak. Tidak mahal. Tas itu tidak mahal bagi saya. Maka tidak mahal di sana bersifat atau berposisi menjadi kata sifat. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya kata sifat bisa diulang dengan awalan se ataupun akhirannya. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu adalah kata sifat. Ya, sebaik-baiknya orang pasti memiliki kesabaran. Sebaik-baiknya di sana adalah kata sifat. Seburuk-buruknya itu adalah kata sifat. Jadi apabila dia ditambahi dengan imbuhan se dan nya, itu bisa menjadi kata sifat. Nah, kata sifat itu bisa juga menggunakan akhiran. Akhiran apa biasanya? Akhiran wi, yah, if, al, ik. Ya, itu juga bisa menjadi kata kunci yang menunjukkan dia berkedudukan sebagai kata sifat. Honorer, primer, sekunder, tersier itu adalah kata sifat. Ya, anak-anak kami mungkin bisa membacanya untuk lebih memahaminya, ya. Kita lihat slide. Di sini ada tugas yang sangat sederhana yang akan Bapak berikan sebagai bentuk apakah kami secara garis besarnya sudah paham apa itu kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Nah, apa itu? Tuliskanlah masing-masing 5 kalimat. 5 kalimat itu harus kalimat efektif, ya, yang di dalamnya mengandung kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Contohnya, kita ambil 1 kalimat, ya, kata benda. Pak Eriks membawa pulpen ke sekolah. Di sana ada 2 kata benda. Ada Pak Eriks, ada pulpen. Itu kata benda, ya. Itu adalah kata benda. Berarti itu sudah jadi 1 kalimat. Sudah ada 1 kalimat. Artinya di setiap kalimat yang kamu tulis pasti ada kata benda. Pasti ada kata benda. Berarti kamu tuliskan 5. Kata kerja, tuliskan lagi 5 kalimat yang mengandung kata kerja. Misalnya, Pak Eriks marah di kelas tadi pagi. Marah itu adalah kata kerja. Kerja di 1 kalimat. Buat 5 kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja. Kata sifat. Rani adalah siswa yang sangat cantik menurut saya. Sangat cantik itu kata sifat. Buat 5 kalimat yang mengandung kata sifat. Kata keterangan ini bebas. Banyak, ada kata keterangan waktu, ada keterangan cara, ada keterangan akibat, banyak. Boleh kamu pilih. Pak Eriks bernyanyi tadi siang di sekolah. Udah ada mengandung kata keterangan. Ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan waktu. Ya, tadi siang itu keterangan waktu. Jadi kamu cukup menuliskan 5 kalimat yang di dalamnya ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat, dan kata keterangan. Berarti totalnya menjadi 20 kalimat. Sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Selamat siang.